Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Selamat datang di Dapur Bude. Di video kali ini aku mau membuat sambal terasi. Ini enak banget sebagai pelengkap lauk lainnya. Selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Mau tahu cara membuat sambal terasi yang enak, gurih, pedas? Pokoknya bikin lagi dijamin semua suka. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama goreng cabai merah keriting, cabai rawit merah, pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera, bawang merah dan juga bawang putih. Ini digoreng sampai layu. Bawang dan juga cabenya sudah layu, masukkan potongan tomat dan digoreng kembali sampai tomatnya layu atau matang. Pokoknya diaduk-aduk terus supaya matang merata dan tidak gosong. Sambal terasi ini salah satu sambal favorit aku, dimakan bareng nasi anget. Untuk pendamping lauk lainnya seperti ayam goreng, ikan goreng, tempe goreng, tahu goreng, atau lauk favorit kalian. Dan ini semuanya sudah matang. Segera angkat dan langsung pindahkan ke cobek. Membuat sambal terasi ini paling enak kalau diulek manual seperti ini daripada di blender ataupun di chopper. Tapi teman-teman kalau misalkan membuat sambal terasinya dalam porsi banyak, lebih baik menggunakan chopper atau blender supaya lebih cepat. Dan tentunya sebelum di blender atau di chopper, cabai bawang yang sudah matang ini ditunggu dingin ya teman-teman, supaya chopper atau blendernya tidak mudah rusak. Kali ini aku membuat sambal terasinya diulek manual menggunakan cobek seperti ini. Tambahkan garam 1/4 sendok makan, kaldu jamur atau bisa diganti dengan micin atau juga bisa di skip yang kurang suka micin atau kaldu jamur. Dan tambahkan terasi. Ini terasinya sudah matang, bisa dibakar ataupun digoreng. Aku juga menambahkan gula aren, yang kurang suka gula bisa di skip. Lalu ini diulek tapi tidak perlu terlalu lembut atau terlalu halus, masih bertekstur. Sambal terasi ini enak banget. Selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang. Sangat simpel dan praktis. Selain bawang, cabai, dan tomatnya digoreng, bisa juga tomat, cabai, bawangnya dikukus atau direbus. Pokoknya sesuai selera saja. Ini diulek terus sampai semuanya tercampur merata dan halus tapi masih bertekstur. Seperti ini. Jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya, karena setiap orang tingkat keasinan atau kegurihan sambal berbeda-beda. Ini sambalnya sudah jadi, sisihkan terlebih dahulu. Dan kebetulan aku mempunyai stok frozen food, ayam ketumbar, jadi ini mau aku goreng sebagai pendamping sambal terasi. Goreng ayam ketumbar dalam minyak panas api besar. Sekiranya bawahnya sudah kecoklatan, dibalik agar matang merata. Selain menggunakan ayam goreng, bisa juga menggunakan ayam bakar, ikan goreng, ikan bakar, tahu tempe, digoreng atau dibacem, ikan asin, lalapan, kulupan, apapun pokoknya sesuai selera. Dan ini ayamnya sudah matang tapi tidak terlalu kering karena mau digoreng 2 kali. Sebelum digoreng ayam yang kedua kali, bersihkan minyaknya dari sisa-sisa bumbu.
dan tunggu sampai minyak gorengnya benar-benar panas. Ini minyaknya sudah sangat panas. Masukkan lagi ayam ketumbarnya. Ini digoreng 2 kali supaya lebih crunchy dan dibolak-balik agar matang merata. Dan ini sudah matang merata, sudah kuning kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Dan siap dinikmati bareng sambal terasi yang enak, gurih, pedas, pokoknya dijamin ketagihan. Dan ini kembali ke sambal terasi, tambahkan lalapan, kebetulan aku cuma mempunyai sawi putih. Teman-teman bisa juga menggunakan lalapan lainnya seperti timun, pete, kacang panjang mentah, toge, pokoknya sesuai selera. Ini siap dinikmati bareng sambal terasi dan siapkan nasi anget. Pokoknya ini dijamin bikin ketagihan, bikin boros nasi. Sambal terasi ini sangat simpel dan praktis, dijamin bikin makan makin lahap. Dan ini aku mau icip-icip dimakan bareng nasi putih anget. Tambahkan lalapan dan juga ayam. Masukkan juga sambal terasinya. Ini diulek-ulek seperti ini. Pokoknya enak banget, enak sedep. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sambalnya pas, tidak terlalu pedas. Apalagi ditambah dengan lalapan seperti ini. Yang crunchy, kriuk. Pokoknya bikin makan makin lahap. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman dan bunda-bunda semua. Kita jumpa lagi dengan resep masakan yang mudah, simple, praktis untuk lauk sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Dimakan bareng lalapan.